baik, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga di hari ini Bapa boleh menghimpun kami lagi untuk sama-sama mau beribadah. Kami mau bernyanyi, memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mohon berikanlah Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami terima di hari ini dapat menjadi sesuatu yang bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah 1 tahun beribadah online dari rumah. Betul kami? Benar Kak Eko. Tapi sekalipun begitu, adik-adik harus tetap bersyukur dan bersukacita. Ya, betul. Seperti hari ini, kita sudah kembali ke tempat ini untuk bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang Kak Eko mengajak adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Semesta Bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan patuh serta rendah hati. Seperti saat sekarang ini, dalam kondisi segala sesuatu dari rumah, tetapi adik-adik harus tetap patuh, terlebih kepada orang tua ya, dan kepada peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Jangan kemana-mana dulu, harus menjaga jarak, pakai masker, menjaga kebersihan. Nah, menjadi anak yang benar-benar itu adalah yang disukai oleh Tuhan. Yuk, sama-sama kita bernyanyi Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya.
saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, hari ini yang akan bawakan cerita adalah Karyani. Karyani akan membawakan cerita tentang Yesus di hadapan Pilatus. Nah, adik-adik sekarang boleh siapkan Alkitabnya, siapkan juga hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Eko akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu, Mari Masuk, Masuk ke Hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang bersukacita, telinga yang mendengar, supaya kami boleh dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Juga kami boleh dapat menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Lukas 23. Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Kakak akan bacakannya. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati.
Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Tentang apa ya ceritanya? Ya betul, bahwa imam-imam dan ahli Taurat menyuruh para pengawal bait Allah untuk menangkap Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani. Lalu Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus untuk diperiksa. Pilatus ini, adik-adik, adalah seorang wali negeri atau seorang pemimpin negara. Pilatus seorang pemimpin yang berkuasa untuk memberi keputusan bahwa seseorang bisa dihukum atau tidak. Ketika Tuhan Yesus telah ditangkap, dibawa menghadap Pilatus oleh para imam dan ahli Taurat untuk diperiksa. Tuhan Yesus diberikan begitu banyak sekali pertanyaan oleh Pilatus untuk menyelidiki kesalahan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus dengan tenang, dan Tuhan Yesus tidak banyak memberikan jawaban dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pilatus itu. Sehingga Pilatus tidak menemukan kesalahan yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus itu. Bahkan Herodes pun waktu memeriksa Tuhan Yesus tidak menemukan kesalahan sedikit pun juga. Artinya Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Maka Pilatus membawa Tuhan Yesus keluar untuk ditunjukkan kepada orang banyak yang sudah menunggu keputusan dari Pilatus untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Orang di luar itu sudah menunggu, adik-adik, ingin tahu apa yang diputuskan oleh Pilatus terhadap Tuhan Yesus itu. Selain Tuhan Yesus, adik-adik, ada seorang penjahat untuk ditunjukkan juga kepada orang banyak. Penjahat itu adalah namanya Barabas. Siapa adik-adik namanya? Betul, Barabas. Barabas adalah seorang penjahat yang telah memberontak dan telah membunuh banyak orang. Lalu Pilatus bertanya kepada imam-imam dan ahli Taurat, juga kepada orang banyak. Dengar semua, aku sudah memeriksanya dengan teliti. Orang ini tidak bersalah karena tidak melakukan kesalahan. Adik-adik, waktu itu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bahwa saat hari raya Paskah, wali negeri akan melepaskan atau membebaskan seseorang tahanan. Maka Pilatus bertanya kepada orang banyak, siapakah yang akan dibebaskan? Yesus atau Barabas? Orang banyak itu menjawab dengan berteriak, Barabas! Bebaskan Barabas! Pilatus bertanya lagi kepada orang banyak itu, siapa yang harus dibebaskan?
Yesus atau Barabas? Teriakan orang banyak itu semakin kuat. Barabas! Bebaskan Barabas! Lalu Pilatus berpikir, kenapa harus Barabas yang dibebaskan? Padahal sudah jelas, Yesuslah yang tidak bersalah itu yang harus bebas. Atau apakah saya salah dengar? Lalu Pilatus kembali bertanya yang ketiga kalinya, siapa yang harus dibebaskan? Yesus atau Barabas? Semakin kuat, semakin keras teriakan orang-orang banyak itu. Barabas! Salibkan Yesus! Salibkan Yesus! Pilatus saat itu tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi karena desakan dan tuntutan orang banyak, Pilatus bimbang untuk memutuskan. Bahkan Pilatus takut, tidak berani menolak dengan tuntutan dari orang-orang banyak itu. Karena kalau Pilatus tidak mengikuti keinginan mereka, tentu mereka akan meragukan kepemimpinan Pilatus. Bahkan Pilatus akan kehilangan kekuasaannya. Akhirnya adik-adik, Pilatus mengabulkan keinginan mereka. Barabas pun dibebaskan, sedangkan Tuhan Yesus diserahkan kepada mereka yang benci kepada Tuhan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya dia. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus dan Herodes serta orang banyak, Tuhan Yesus selalu diam dan tidak banyak bicara. Tuhan Yesus bukan tidak bisa melawan adik-adik. Tuhan Yesus bukan tidak bisa membela diri. Sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya untuk menjalani penderitaan. Bahwa Tuhan Yesus sedang menyelesaikan misi Allah bagi dunia. Bagaimanakah adik-adik dan kakak? Bersediakah menjadi orang yang taat dan mau melakukan kehendak Tuhan? Harus adik-adik, harus bersedia. Mari kita meneladani Tuhan Yesus yang tetap rendah hati, taat kepada Bapa yang di sorga. Adik-adik, dari cerita ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Pertama, berkata benar. Misalkan adik-adik di rumah tidak sengaja memecahkan piring atau tidak sengaja menumpahkan toples gula, adik-adik bilang sama mama dengan benar, dengan jujur. Atau ada teman adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus berani menegurnya, bukan membela. Yang kedua, jangan membalas kejahatan. Ketika ada orang menyakiti dan menghina adik-adik, tetaplah bersikap baik. Karena melakukan kebaikan itu menjadi sukacita adik-adik. Yang ketiga, rendah hati. Adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mau minta maaf. Kita harus ramah kepada semua orang. Jangan sombong. Selamat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, taat kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, juga Kak Riani. Amin.
Adik-adik, kakak akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29 yang berbunyi, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kakak bacakan sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih, karunia dan anugerah di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan, boleh kami dapat mengingat terus dan mampukan kami untuk melakukannya, menjadi pelaku firman yang baik, yang senantiasa kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang taat kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, seperti biasa, karena sampai saat ini kita masih beribadah di rumah, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan. Caranya seperti biasa, masukkan di amplop, terus disimpan, atau boleh dititipkan kepada papa atau mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Ya, adik-adik, oke? Terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah kepada kami, dan hari ini kami sudah memberikan apa yang telah kami punyai untuk dipersembahkan kepadamu. Kiranya Engkau terima persembahan ini, Engkau berkati, biar persembahan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, dan sekarang saya akan mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu sebagai penutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Trust and Obey. Glory, He shares all.
pagi adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan kakak-kakak GSM secara online. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap daripada kami Tuhan, untuk kami senantiasa dapat dimampukan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup kami senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini ya Bapa, di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau yang pimpin setiap kami ya Bapa, bersama dengan keluarga kami, mampukan kami untuk senantiasa penuh dengan sukacita, dan kami juga dimampukan untuk berkegiatan, beraktivitas. Berkati orang tua kami ya Bapa, baik di dalam pekerjaan mereka, di usaha mereka, dan Kau yang senantiasa juga berikan kepada kami setiap kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk mengikuti pelajaran secara online ya Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan nilai dan hasil yang terbaik dari mata pelajaran yang kami ikuti ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami, Engkau yang berkati setiap kegiatan dan aktivitas yang akan dijalankan ya Bapa, terkhusus untuk menjalankan peringatan Paskah yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan kami juga boleh sama-sama dengan seluruh jemaat GKI Keranggan merayakan Paskah dari rumah kami masing-masing maupun di gereja kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak GSM, Engkau yang berikan mereka kesehatan, berikan juga mereka semangat ya Bapa, dan juga hati yang senantiasa rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat